Seringkali kalau mau menikah itu sudah pasang kuda-kuda. Awas, katanya menantu perempuan sering bertengkar dengan mertua perempuan. Nah, ini mitos apa serius, saudara? Gimana? Coba kita baca Rut. Ya, saya katakan itu mitos, karena tidak selalu demikian. Dan tidak alkitabiah, karena Alkitab justru mengatakan yang lain. Ini Rut ya, kita baca Rut itu, di tengah hakim-hakim. Bisa dibukakan Rut. Pasal 1 ya, Rut pasal 1. Ada kata-kata yang puitis dan indah sekali di situ, menunjukkan hubungan antara mertua, ya, perempuan dan menantu perempuan. Ini Alkitabnya Jeffrey, ini indeksnya kacau. Ya sudah bisa dibuka ya, ya Rut ya, mungkin Rut kacau betul. Iya. Iya, Rut. Ya, ketemu nih sekarang. Pasal 1 ya. Ayat 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Wah, ini luar biasa ya. Ibu mertua memanggil menantunya juga ini anak. Kemudian jawab Rut itu yang sangat mengharukan. Ayat 16. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan." Luar biasa ya. Ini dialog yang romantis antara mertua perempuan, menantu perempuan. Yang mertuanya juga kasihan, kalau ngikuti aku terus, aku bakalnya menderita. Sudahlah, pulang sana, kamu nikah lagi lah. Tapi menariknya enggak mam. Sebaliknya dia berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Aduh, kalau punya mertua, punya menantu seperti ini, luar biasa. Very solid, unshakable, saudara ya. Luar biasa, saudara. Jadi tidak selalu mertua ya sama menantu selalu jong ya. Enggak selalu. Saudara. Itu sangat tergantung tadi relasi komunikasi, saudara ya. Ingat definisi dari Norman Wright tadi. Tapi yang sering kali terjadi, mama mertua berkata apa? "Dia anakku, aku yang mengandung 9 bulan dan membesarkannya." Menantu wanita, "Tapi sekarang ia suamiku, mam, milikku, jangan ganggu kami." Mertua, "Aku masih mengasihi dia dan maksudku baik menolong kalian memasak, ngomong cucu, serta meringankan bebanmu." Perempuan, menantu perempuan, "Aku lebih mengasihi dia. Jangan anggap saya tidak sanggup mandiri. Kami keluarga modern. Jangan bikin iri hati, mam."
Nah ini saudara kadang-kadang terjadi konflik seperti itu walaupun tidak terucap. Masing-masing ada kebenarannya. Yang mertua merasa ini anakku, ya benar memang. Yang mengandung 9 bulan, ya benar. Suaminya aja enggak pernah ngandung kok. Benar gitu, ya. Tapi seringkali terjadi kesalahan. Mestinya mertua memang merelakan kalau nomor satu adalah memang suami istri. Itu Alkitabiah. Nah seringkali juga maksud mertua baik, tapi bisa ditanggapi jelek karena salah mengerti. Nah dan banyak contoh. Jadi sangat tergantung. Jadi ini saya katakan mitos, tidak selalu. Dan Alkitab bahkan ada contoh yang baik. Oleh karena itu bagaimana kita berkomunikasi, kita lanjutkan. Untuk membina relasi yang baik, simpanlah tabungan emosi positif. Lakukan emotional deposit. Apa itu emotional deposit? Emotional deposit itu begini, kecil-kecil tapi coba lakukan. Kalau tadi ada ABCD kasus yang membuat meledak ya, nah ini harus dibalik. Kita harus menabung emotional deposit yang positif dalam arti begini. Misalnya waktu bangun pagi, ini suami istri saling membantu membetulkan spray. Itu hanya berapa menit, rapi. Ternyata itu mempengaruhi istri sepanjang hari. Waktu istri masak dan ternyata enak, cocok itu. Pedasnya, asinnya, manisnya cocok. Ditepuk baunya. Mah kalau gini aku enggak perlu ke restoran mah. Kita buka restoran saja. Wah betapa senangnya istri. Itu emotional deposit, saudara. Menepuk bau, mengucapkan terima kasih, lalu keliru ngomong, maaf aku enggak sengaja. Ini emotional deposit. Diam-diam istri itu mencatat, saudara. Suamiku pangerten, suamiku sabar, suamiku menghargai aku. Sehingga lain kali suaminya salah, berbuat salah, dia buka catatannya. Salahnya cuma 1, baiknya 5. Ya cincelah. Tidak apa-apa. Nah itu saudara ya. Jadi ini pentingnya emotional deposit. Menabung emosi secara positif ya. Yang harus dilakukan. Jangan diam atau marah tapi berdialog. Ayat-ayat nanti dibaca di rumah. Efesus 4, 31, 32 itu disuruh membuang secara oral ya. Kepahitan, kebencian itu. Artinya apa? Berdialog. Dengan cara dan waktu yang tepat. Nah ini kita perlu baca ini. Amsal 15 ayat 1. Karena tadi Norman Wright mendefinisikan komunikasi itu adalah sedemikian rupa. Jadi ada cara-cara teknis-teknis yang perlu kita kuasai saudara. Amsal 15 ayat 1. Dikatakan di sini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi ternyata bicara dan bicara itu juga sangat ditentukan oleh nada bicara. Meskipun kalimatnya sama, tapi nadanya tinggi, sudah lain tanggapannya. Ya saya kasih contoh, saya sama istri kan seringkali ada pelayanan dan kesibukan, pergi keluar kota. Ya kadang-kadang kami tawar-menawar. Mbok kali ini demi anak-anak, kurangilah kegiatanmu, di rumah saja. Tapi kadang-kadang ada tugas pelayanan yang tidak mudah digantikan orang lain. Dan mungkin sudah terlanjur janji. Kemudian saya memberi alasan ini itu. Lalu istri saya bicara apa? Wah bagaimana ya? Ya sudahlah, kalau begitu pergilah. Itu artinya dengan lega. Dengan rela akhirnya istri saya mengizinkan. Tapi kalimat yang sama, tapi kalau diucapkan dengan nada yang tinggi lain, ya sudahlah, pergilah. Kalimatnya sama, positif kalimatnya. Ya sudah, pergilah. Tapi artinya istri saya keberatan. Tapi kalau nadanya alto, apalagi bass, ya sudahlah. Gimana lagi kalau mau pergilah. Lain saudara. Ini yang dimaksud di sini. Ya. Kemudian Amsal 25 ayat 11.